hidrologi dan contohnya. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan, seperti air dari laut, sungai, dan danau, serta permukaan tanah menguap karena panas matahari. Contoh, air laut yang menguap pada siang hari di daerah tropis. Yang kedua, transpirasi penguapan air dari tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Contoh, tanaman padi di sawah mengeluarkan uap air ke atmosfer. Ketiga, kondensasi uap air berubah menjadi titik-titik air ketika suhu menurun dan membentuk awan. Contoh, awan terbentuk di langit pegunungan yang dingin. 4. Presipitasi atau hujan. Titik air dalam awan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau hujan es. Contoh, hujan deras di kota Jakarta saat musim penghujanan. 5. Infiltrasi, seperti air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Contoh, air hujan meresap ke area taman atau lahan kosong. 6. Runoff atau aliran permukaan, seperti air mengalir di permukaan tanah, menuju sungai, danau, atau laut. Contoh, air dari pegunungan mengalir ke sungai setelah hujan. Selanjutnya, dampak aktivitas manusia terhadap siklus hidrologi. Yang pertama, deforestasi atau penggundulan hutan. Mengurangi proses transpirasi, meningkatkan runoff dan risiko banjir karena tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Contoh, hutan di Kalimantan yang dibabat untuk perkebunan sawit menyebabkan banjir dan kekeringan. Selanjutnya, ada polusi udara, seperti uap air bercampur dengan polutan membentuk hujan asam. Contoh, polusi dari kendaraan dan industri di kota besar seperti Jakarta meningkatkan kadar asam dan hujan. 3. Urbanisasi. Urbanisasi berlebihan, seperti banyak lahan terbuka ditutup beton atau aspal, menghambat infiltrasi. Seperti contoh, perkotaan yang minim ruang hijau menyebabkan kegenangan dan banjir saat hujan deras. 4. Penggunaan air tanah berlebihan, seperti mengganggu keseimbangan air tanah dan bisa menyebabkan penurunan permukaan tanah atau subsidence. Contoh, penurunan tanah di Semarang akibat pemompaan air tanah secara masif. Kesimpulannya, siklus hidrologi adalah proses alami yang menjaga ketersediaan air di bumi melalui tahapan seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, sehingga infiltrasi dan aliran permukaan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, urbanisasi, dan eksploitasi air tanah dapat mengganggu siklus ini dan menyebabkan banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya air secara bijak sangat penting untuk keberlanjutan hidup.